Tahun 2026 bukan tahun biasa bagi pemilik weton pahing. Dalam Primbon Jawa, tersimpan peringatan halus tentang usaha yang terlihat aman, bahkan menguntungkan, namun diam-diam mengikis rejeki dan ketenangan batin. Banyak yang merasa sudah di jalan benar, padahal tanpa sadar justru menjauh dari keberkahan. Jika hidup terasa berat, rezeki seret, dan hati tak lagi tentram, bisa jadi ini tanda kuat dari Primbon agar berhenti sekarang. Sadurunge kasep, eling lan waspada nduk. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya. Amin, nggih. Yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya. Leres? Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya. Insya Allah ngatan. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin, nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Pahing. Bab 1. Energi weton pahing yang berubah di tahun 2026. Dalam perhitungan Primbon Jawa, setiap weton memiliki siklus naik dan turun yang tidak selalu bisa ditebak secara kasat mata. Weton pahing dikenal memiliki energi kuat, keras, dan tahan banting. Orang-orang yang lahir di weton ini biasanya tidak mudah menyerah, berani mengambil keputusan, dan sanggup bertahan dalam tekanan berat. Ngono kuwi lumrahe. Namun memasuki tahun 2026, Primbon mencatat adanya perubahan getaran batin yang cukup tajam bagi weton pahing. Eling yo. Perubahan ini tidak datang dalam bentuk musibah besar atau kegagalan langsung. Justru ia muncul pelan-pelan melalui rasa jenuh yang tidak biasa. Banyak weton pahing merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mudah emosi, dan kehilangan semangat pada hal-hal yang dulu membuatnya berapi-api, koyo ono sing owah. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan isyarat bahwa energi usaha yang dijalani mulai tidak sejalan dengan garis hidupnya. Ngertos niki. Primbon menyebut fase ini sebagai masa ketidakselarasan batin. Secara lahiriah, usaha bisa saja masih berjalan, pemasukan masih ada, rutinitas masih berjalan, tetapi hati terasa berat. Wong pahing sering mengabaikan tanda ini karena merasa itu hanya kelelahan biasa, padahal disinilah letak awal masalah. Ojo disepeleke. Di tahun 2026, weton pahing diuji bukan dengan kekurangan, melainkan dengan kebiasaan lama yang tidak lagi cocok. Apa yang dulu membawa keberhasilan, kini justru menjadi beban. Banyak yang memaksakan diri bertahan karena takut memulai ulang, takut dianggap gagal, dan takut kehilangan wajah di depan orang lain. Kahanan iki kerep kelakon. Padahal Primbon menegaskan, rasa berat yang terus-menerus adalah bahasa batin yang sedang meminta didengar, Dok. Konflik mulai muncul ketika logika berkata teruskan, tetapi hati berkata cukup. Weton pahing terkenal keras kepala dalam arti positif, tetapi di fase ini, sifat tersebut bisa berubah menjadi jebakan. Terlalu lama bertahan pada jalan yang tidak selaras justru menguras energi hidup. Wong sing kudune tambah maju, malah kroso mandek, ngono rasane. Primbon juga mencatat bahwa di tahun ini, weton pahing lebih sensitif terhadap lingkungan. Suasana kerja, relasi usaha, bahkan cara mencari rezeki akan sangat mempengaruhi kondisi batin. Jika berada di lingkungan yang penuh tekanan, tipu daya atau ketidakjujuran, dampaknya akan terasa berlipat ganda. Ojo kaget. Bukan hanya rezeki yang terganggu, tapi juga kesehatan dan keharmonisan keluarga. Koyo mangkono. Yang paling sering terjadi, weton pahing mulai kehilangan rasa syukur tanpa sadar. Bukan karena kurang iman, tetapi karena terlalu fokus bertahan. Hidup terasa seperti kewajiban, bukan lagi amanah. Inilah tanda kuat bahwa energi lama harus dilepas. Primbon tidak menyebut ini sebagai kegagalan,
melainkan panggilan untuk naik tingkat. Sing sabar. Di akhir bab ini, Primbon memberi pesan halus namun tegas. Ketika hati sudah memberi tanda berulang, jangan ditunda untuk merenung. Berani berhenti mendengar suara luar dan mulai mendengarkan suara batin adalah langkah awal keselamatan. Weton pahing yang eling lan waspodo di fase ini justru sedang disiapkan untuk jalan yang lebih terang. Insya Allah. Ngertos nggih? Bab 2. Usaha yang terlihat jalan, tapi hati tak tenang. Dalam Primbon Jawa, salah satu tanda paling kuat bahwa seseorang sedang berada di jalur yang keliru bukanlah kerugian besar, melainkan hilangnya ketenangan batin. Di tahun 2026, weton pahing banyak yang mengalami kondisi ini. Usaha tetap berjalan, pemasukan masih ada, bahkan secara kasat mata terlihat aman. Namun di dalam hati, muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Rasane ora pena. Weton pahing sering menipu dirinya sendiri dengan berkata, "Sing penting iso urip." Padahal Primbon menegaskan, rezeki yang sejati bukan hanya cukup untuk hidup, tapi juga menenangkan jiwa. Ketika sebuah usaha membuat hati gelisah, mudah tersinggung, dan pikiran tidak pernah benar-benar istirahat, itu adalah sinyal kuat bahwa ada ketidakseimbangan energi. Eling nggih? Tahun 2026 memperjelas tanda ini. Banyak weton pahing mulai sulit tidur meski tubuh lelah. Pikiran terus bekerja, memikirkan risiko, kekhawatiran, dan rasa takut kehilangan. Bahkan saat sedang tidak bekerja, batin tetap tegang. Primbon menyebut kondisi ini sebagai beban halus yang jika dibiarkan akan menarik masalah lain. Ojo diremehke. Konflik muncul karena secara logika usaha tersebut masih dianggap layak. Ada modal yang sudah ditanam, ada relasi yang sudah dibangun, dan ada reputasi yang dipertaruhkan. Weton pahing lalu terjebak dalam dilema. Berhenti berarti kehilangan, lanjut berarti tersiksa. Ingkene atine wiwit pecah loro. Primbon mengingatkan, salah satu kesalahan fatal adalah bertahan hanya karena takut rugi. Rugi materi bisa dicari kembali, tapi rusaknya batin sulit diperbaiki. Weton pahing yang memaksakan diri sering tidak sadar bahwa rezekinya mulai bocor dari sisi lain. Kesehatan menurun, emosi tak stabil, hubungan keluarga renggang, kahananiki kerep ora kroso. Yang membuat situasi makin rumit, lingkungan sering berkata sebaliknya. Orang luar melihat keberhasilan, bukan kegelisahan. Weton pahing pun memilih diam, menyimpan semuanya sendiri. Wong pahing pancen kuat menahan, nanging ora kabeh kudu ditahan. Ngertos nggih? Primbon Jawa menuliskan bahwa usaha yang selaras akan membuat hati ringan, meski hasilnya belum besar. Sebaliknya, usaha yang tidak selaras akan terasa berat, meski keuntungannya tampak menggiurkan. Di 2026, tanda-tanda ini diperkuat. Jika setiap langkah terasa seperti dipaksa, itu bukan sekadar lelah biasa, nanging tondo. Banyak weton pahing baru sadar setelah tubuh memberi peringatan, mudah sakit, cepat lelah, atau emosi meledak tanpa sebab. Primbon menyebut ini sebagai teguran terakhir sebelum masalah yang lebih besar datang. Namun sayangnya, tidak semua mau mendengar, isih ngeyel. Bab ini menegaskan satu hal penting. Ketenangan adalah kompas utama. Jika usaha membuat hidup terasa sempit dan berat, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Bisa jadi yang salah bukan orangnya, melainkan jalannya. Weton pahing yang berani jujur pada rasa gelisahnya sedang membuka pintu keselamatan. Alon-alon nanging mesti. Di akhir bab ini, Primbon seolah berbisik pelan. Rezeki yang benar tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Yen wis kroso adoh soko tentrem, kui dudu dalanmu. Eling lan waspodo. Bab 3. Konflik antara gengsi dan isyarat batin. Di tahun 2026,
konflik terbesar weton pahing bukan lagi soal peluang atau modal, melainkan pertarungan batin antara gengsi dan kesadaran diri. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai ujian mental yang berat, karena yang diuji bukan kemampuan bekerja, melainkan kemampuan mengalah pada diri sendiri. Ngono kuwi. Weton pahing dikenal punya harga diri tinggi. Mereka tidak suka dianggap lemah, apalagi gagal. Ketika usaha mulai terasa tidak selaras, muncul suara batin yang meminta berhenti atau setidaknya mengubah arah. Namun suara ini sering kalah oleh gengsi. Yen mandek saiki, piye omongane wong? Pikiran semacam ini pelan-pelan menguasai, rasane ganjel. Primbon mencatat bahwa disinilah banyak weton pahing mulai melawan isyarat batinnya sendiri. Tanda-tanda sudah jelas, hati gelisah, rejeki tidak berkembang, hubungan kerja makin tegang. Namun karena gengsi, semua dianggap tantangan biasa. Wong pahing kuat nahan, nanging kadang kelalen ngrungokke atine. Ngertos nggih? Konflik ini semakin rumit ketika lingkungan ikut memberi tekanan. Ada yang memuji, ada yang berharap, ada yang bergantung. Weton pahing merasa punya tanggung jawab besar untuk tetap bertahan meski batinnya sudah lelah. Primbon menyebut kondisi ini sebagai terikat peran, di mana seseorang lupa bahwa dirinya juga manusia yang butuh ketenangan. Ojo lali. Di sisi lain, isyarat batin semakin keras. Rasa malas muncul pada hal yang dulu disukai. Fokus mudah buyar, emosi meledak tanpa sebab jelas. Ini bukan tanda kemunduran, melainkan tanda bahwa batin sudah terlalu lama diabaikan. Namun karena gengsi, weton pahing sering memaksa diri lebih keras lagi, koyo ngelawan awake dhewe. Primbon mengingatkan, saat seseorang terus memaksakan diri melawan suara hati, energi hidupnya akan terkuras. Rezeki yang datang terasa hambar, keberhasilan tidak membawa bahagia. Wong Jawa percaya, yen ati wis ora sarujuk, Gusti Allah maringi tondo kanthi cara alus luwih dhisik, Du. Kesalahan besar terjadi ketika weton pahing mulai membenarkan semua dengan logika. Iki mung fase, mengkuyo mari, sing penting ora kalah. Padahal Primbon menegaskan, logika tanpa kebijaksanaan batin bisa menyesatkan. Banyak yang baru sadar setelah kehilangan sesuatu yang berharga. Kesehatan, keluarga, atau rasa damai. Kahanan iki ngegirisi. Bab ini menjadi titik krusial. Jika weton pahing terus memilih gengsi, konflik akan semakin besar. Namun jika berani merendahkan hati dan mendengar isyarat batin, jalan keluar mulai terlihat. Mengalah bukan berarti kalah. Dalam Primbon, wong sing gelem ngalah ing wektu sing pas justru bakal dislametke. Eling ya. Di akhir bab ini, pesan Primbon sangat jelas. Jangan biarkan gengsi menutup telinga batin. Hidup bukan tentang terlihat kuat di luar, tapi tentang tetap utuh di dalam. Yen atimu wis sambat, kuwi dudu kelemahan, nanging panggilan supaya luwih waspada. Ngono kuwi. Bab 4. Kerugian yang datang perlahan tanpa disadari. Dalam Primbon Jawa, kerugian terbesar tidak selalu datang dalam bentuk uang yang hilang secara tiba-tiba. Justru yang paling berbahaya adalah kerugian yang datang pelan, halus, dan nyaris tak terasa, nganti wonge ora sadar. Di tahun 2026, weton pahing sangat rentan mengalami fase ini. Eling ya. Banyak weton pahing merasa masih baik-baik saja karena usaha tetap menghasilkan. Namun Primbon mengingatkan, saat hasil tidak lagi membawa ketenangan, disitulah kerugian sejati mulai bekerja. Rezeki memang masuk, tapi cepat keluar. Masalah kecil datang bertubi-tubi. Hidup terasa capek meski tidak sedang kekurangan, rasane abot. Kerugian ini sering dimulai dari hal sepele. Waktu istirahat berkurang, emosi mudah naik, dan kesabaran menipis. Weton pahing yang biasanya kuat mulai gampang tersulut.
Hubungan dengan keluarga menjadi renggang tanpa sebab yang jelas. Primbon menyebut ini sebagai tanda keberkahan yang mulai menjauh. Ojo disepeleke. Konflik batin semakin kuat ketika Weton Pahing menyadari ada yang salah, namun belum mau mengakui. Ada rasa takut jika berhenti akan dianggap gagal. Ada rasa malu jika harus mengulang dari awal. Akhirnya, kerugian batin ini ditutupi dengan kesibukan palsu. Wong katon sibuk, nanging atine kosong, ngono rasane. Primbon Jawa menuliskan bahwa kerugian seperti ini adalah peringatan kedua setelah kegelisahan. Jika masih diabaikan, maka dampaknya akan menyentuh hal yang lebih dalam, kesehatan dan hubungan darah. Banyak Weton Pahing mulai sering sakit ringan tapi berulang. Badan ora seger, turu ora nyenyak, pikiran ora tenang, koyo ngono. Yang lebih berat, muncul rasa asing di rumah sendiri. Berkumpul tapi tidak benar-benar hadir, tertawa tapi hati kosong. Ini adalah tanda bahwa usaha yang dijalani telah menguras energi hidup. Primbon menyebutnya sebagai rezeki tanpa ruh. Ada bentuknya tapi tidak ada berkahnya, ngeri tenan. Lingkungan sekitar sering tidak menyadari ini. Mereka hanya melihat hasil dan pencapaian. Weton Pahing pun memilih diam, memikul semuanya sendiri. Padahal semakin lama dipendam, semakin berat bebannya. Wong Pahing kuat, nanging dudu kanggo nandang kabeh, ngertos nggih. Di fase ini, Primbon sebenarnya sudah memberi jalan keluar, bukan dengan memaksa maju, tetapi dengan berani berhenti sejenak. Sayangnya banyak yang melewatkan momen ini. Mereka menunggu sampai kerugian itu berubah menjadi kehilangan nyata. Barulah penyesalan datang. Kahanan iki asring kelakon. Bab ini menjadi cermin yang tidak nyaman. Kerugian perlahan adalah ujian kesadaran. Apakah Weton Pahing mau jujur pada diri sendiri atau terus menipu diri demi gengsi? Primbon mengingatkan dengan tegas namun lembut. Sing rusak luwih dhisik dudu usahane, nanging atine, eling lan waspodo. Di akhir bab ini, satu pesan kuat ditinggalkan. Kerugian yang disadari lebih awal masih bisa diselamatkan. Tapi kerugian yang terus disangkal akan tumbuh menjadi penyesalan panjang. Yen wis ono tondo, ojo ditundo maneh, ngono kuwi. Bab 5. Plot twist. Berhenti bukan karena gagal, tapi karena naik derajat. Di titik inilah banyak orang terdiam. Setelah semua konflik, kegelisahan dan kerugian perlahan dibahas, Primbon Jawa justru menyingkap sebuah kenyataan yang jarang diterima dengan lapang dada. Tidak semua orang yang berhenti itu kalah. Khusus bagi Weton Pahing di tahun 2026, Primbon menyebut ada fase yang disebut mundur sak langkah kanggo maju 10 langkah ngono kuwi. Inilah plot twist yang sering tidak disangka. Selama ini, berhenti selalu diartikan sebagai kegagalan. Padahal dalam Primbon, berhenti di waktu yang tepat justru tanda bahwa seseorang telah naik tingkat kesadaran. Weton Pahing yang berani menghentikan usaha yang tidak lagi selaras sebenarnya sedang diselamatkan dari kerugian yang lebih besar. Eling nggih. Primbon menjelaskan bahwa tahun 2026 adalah tahun pemurnian niat bagi Weton Pahing. Apapun yang dijalani hanya demi gengsi, pembuktian diri atau ketakutan akan omongan orang perlahan akan dipisahkan. Rasa berat yang selama ini dirasakan bukan hukuman, melainkan dorongan agar seseorang kembali pada jalur yang lebih bersih, luwih resik atine. Yang mengejutkan, banyak Weton Pahing justru menemukan jalan baru setelah benar-benar melepaskan. Saat sudah pasrah, saat ora noyo maneh, pintu yang sebelumnya tertutup mendadak terbuka. Ada orang lama yang datang membawa peluang baru. Ada jalan sederhana yang dulu diremehkan, kini terasa lapang. Wong Jowo percaya, yen wis wayahe, Gusti Allah buka dalan tanpa rame-rame, ngono rasane. Primbon juga menegaskan bahwa rizki sejati bukan selalu berbentuk uang besar. Kadang ia hadir sebagai ketenangan tidur, kesehatan yang membaik, atau hubungan keluarga yang kembali hangat.
Inilah tanda bahwa energi hidup sudah kembali seimbang. Weton pahing yang merasakan ini biasanya berkata, "Kok urip dadi luwih enteng?" Padahal penghasilan belum melonjak drastis. Plot twist berikutnya terletak pada waktu. Banyak yang berharap perubahan besar langsung terjadi di 2026. Namun Primbon menyebut, tahun ini adalah tahun membersihkan ladang, bukan panen raya. Sing sabar nandur maneh kanthi niat bener, bakal ndelok hasil sing ora disongko ing waktu sakteruse. Insyaallah. Yang paling penting, Primbon menekankan satu hal yang sering dilupakan. Saat seseorang berhenti karena sadar, bukan karena terpaksa, maka Allah sedang melindunginya. Bukan ditinggalkan, tapi diarahkan. Wong sing gelem manut tondo, bakal luwih adoh slamete. Eling yo. Bab ini menutup seluruh rangkaian dengan pesan yang dalam. Keberanian terbesar bukan terus maju tanpa arah, tapi berani berhenti untuk mendengar panggilan batin. Weton pahing yang mampu melewati fase ini bukan hanya selamat dari kerugian, tetapi siap menyambut rezeki yang lebih tenang, lebih bersih, dan lebih berkah. Ngono kuwi. Dan saat semua orang sibuk mengejar, justru mereka yang berani menepi sebentar akan menemukan jalan pulang. Ing kono, urip orang mung melaku, nanging dadi luwih makno, eleng lan waspodo. Sebelum video ini berakhir, kami mengajak panjenengan semua untuk mendukung konten-konten seperti ini dengan cara yang sangat sederhana. Silahkan tuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar sebagai bentuk kebersamaan dan doa. Semoga yang sedang punya hutang segera dimudahkan untuk melunasinya. Yang sedang sakit diberi kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaan dipertemukan dengan pekerjaan yang diidamkan. Dan semoga hidup kita semua diselimuti keberkahan serta kebahagiaan lahir batin. Amin. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil manfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Mugi tansah pinaringan selamat lan berkah. Ngono kuwi.